Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh dan majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kehidupan di hari ini setelah Allah mematikan kita semalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk hadir ke masjid melaksanakan salat subuh, dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis zikir yang merupakan satu nikmat juga yang sangat besar. Rasulullah bersabda, man shalla salatal ghada fi jamaah thumma yaq'udu yadhkurullaha hatta yatlu'a syamsu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid berzikir ataupun membaca Al-Quran ataupun aktivitas apapun, aktivitas yang baik sampai terbit matahari, maka hamba ini akan mendapatkan pahala haji dan umrah tammatin, secara sempurna, tammatin secara sempurna, Masya Allah. Semoga kita dengan keikhlasan niat kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang semuanya itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, judul ataupun tema daripada kajian kita adalah bersyukur atas nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, ataupun damai hidup dengan naungan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan satu anugerah Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
yang artinya itulah Al-Quran, kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat berfirman, hudan linnas. Jadi enggak cuma orang bertakwa, seluruh manusia juga akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Jadi barang siapa yang mengikuti Al-Quran, insyaAllah Allah akan berikan bimbingan, akan Allah arahkan hidupnya kepada kehidupan yang baik. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Semua informasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu informasinya semuanya benar. Kalau kita yang berbicara ataupun hasil daripada temuan manusia, masih ada kemungkinan salahnya. Namun semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu semuanya benar, tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga Allah mengatakan, seandainya Al-Quran ini dibuat oleh manusia, maka akan banyak terdapat lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan banyak pertentangan-pertentangan. Buku-buku hukum ataupun buku apapun yang dikarang oleh manusia, itu masih ada kemungkinan terjadi pertentangan, perbedaan, perselisihan. Namun Al-Quran yang Allah turunkan kepada hambanya, itu tidak ada sedikit pun keraguan. Semua yang Allah sebutkan tentang hukum, tentang akidah tauhid, tentang alam semesta, tentang informasi-informasi sebelum kita, sejarah dan lain sebagainya, itu semuanya itu bisa dibuktikan, tidak ada keraguan sama sekali. Maka Al-Quran ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran juga merupakan kitab yang penuh keberkahan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran kitab yang Allah turunkan kepada kita ini, kepada umat manusia, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang terus mengalir. Sehingga Allah ibaratkan keberkahan itu seperti air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh keberkahan. Maka kita lihat air hujan, begitu air hujan turun ke bumi, itu membuat bumi menjadi hidup kembali, menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan menjadi hidup. Kemudian airnya bisa diminum oleh manusia, diminum oleh hewan dan lain sebagainya, mengairi pertanian. Itulah makna daripada keberkahan. Begitu Al-Quran kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, kita jadikan bacaan-bacaan wirid di dalam keluarga kita, maka otomatis Al-Quran akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Baik keberkahan secara duniawi, kehidupan yang cukup, kehidupan yang yang indah, ya, maupun secara batin, secara jiwa. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir terbaik itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian Al-Quran juga menjadi obat. Allah berfirman dalam surah Yunus, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada engkau dari Tuhanmu, itu berupa mau'izah, nasihat berupa Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk segala penyakit hati. Di hati yang bermasalah, hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang penuh dengan duka, ketika disirami dengan ayat Al-Quran, dia menjadi tenang, menjadi terobati.
Cuman masalahnya kita sudah berusaha belum, ataupun sudah mencoba belum ini, atau sudah belum menjadikan Al-Quran sebagai penawar ataupun penyakit dari segala penyakit hati yang ada dalam diri kita. Penyakit hati itu banyak sekali ya. Samping tadi misalnya sakit hati dengan manusia, dendam, dengki, kemudian apalagi misalnya iri dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kemudian tekun dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan dalam kehidupannya, maka hatinya akan sembuh dari segala penyakit hatinya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah tersebut, maka hendaklah manusia atau hamba-hamba Allah itu merasa gembira, merasa bangga, merasa senang, karena dengan Al-Quran tersebut khairun mimma yajma'un, itu lebih baik, lebih utama daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Kita kan suka mengumpulkan harta, membanggakan jabatan dan lain sebagainya. Namun Allah mengatakan bahwa yang pantas dibanggakan itu adalah orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mengumpulkan sering membacanya atau menghafalnya, mengamalkannya, itulah yang pantas dibanggakan oleh seorang hamba. Adapun yang lainnya, harta, jabatan dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu dibanggakan, justru suatu amanah, tanggung jawab yang kemudian Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Semakin banyak harta yang Allah berikan kepada kita, semakin tinggi jabatan Allah berikan kepada kita, maka tanggung jawabnya juga semakin besar dan semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga cahaya. Al-Quran juga cahaya. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian itu berupa nur, wa kitabun mubin. Ya, nur itu cahaya. Artinya Al-Quran yang akan menerangi kehidupan kita, seperti halnya matahari yang menerangi dunia ini. Maka orang yang berpegang dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan dalam hidupnya, maka hidupnya akan terang, akan terarah. Wa kitabun mubin, dan kitab yang sudah jelas sekali, yang sangat jelas sekali, yang mudah dipahami, yang mudah untuk dimengerti. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya itu mendapatkan ridhonya ini dan jalan-jalannya keselamatan dengan Al-Quran. Wa yahdi bihi, dan Allah wa yahdi bihi bil siratal mustaqim, dan akan Al-Quran itu Allah menunjuki hambanya ini menuju kepada jalan yang lurus. Nah, ini tentang Al-Quran, dan tentunya banyak lagi kalau kita kaji, kalau kita lihat tentang fadilah dan keutamaan Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri, baik sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai obat dari segala penyakit hati dan fisik kita. Al-Quran penuh dengan keberkahan, dan banyak sekali yang disebutkan dalam Al-Quran, yang apabila kita selaku hamba Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dan pedoman hidup kita, maka kita akan mendapatkan satu keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, insyaallah. Jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Thaha. Surah Thaha, Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya kisah Nabi Adam ini Allah ceritakan di banyak surat, ya, di banyak surah. Di surah Al-Baqarah juga sudah Allah ceritakan, di surah Thaha juga sudah Allah ceritakan.
Allah berfirman yang nanti kaitannya juga dengan Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Kita sudah tahu ceritanya ya. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Nah, setelah iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Karena iblis mengatakan, aku tidak mau sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah, sementara aku, kata iblis, engkau ciptakan dari api. Ini makanya sombong ini bahaya. Padahal iblis ini selama ini dia di surga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kesombongannya dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka ketika itu iblis diusir. Iblis diusir dari surga. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya ini adalah musuhmu dan musuh daripada istrimu, maka janganlah sampai dia mengeluarkan engkau dari surga. Ini semenjak itu Nabi Adam punya musuh namanya iblis. Namun apa yang terjadi kemudian? Kita tahu iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan istrinya sehingga memakan satu buah yang dilarang di surga. Satu buah, mendekati satu pohon dan memakan buahnya yang itu dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun karena iblis berhasil menggoda, Nabi Adam memakan daripada buah tersebut. Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian iblis tadi menggoda Nabi Adam, merayu Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang tersebut. Apa kata iblis? Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu syajaratil khuldi. Jadi khuldi ini yang kasih nama iblis, yang kita sebut buah khuldi. Ini khuldi ini nama yang diberikan oleh iblis kepada buah tersebut. Kenapa khuldi kata iblis? Karena kalau engkau memakan buah ini, engkau akan kekal di dalam surga ini, dan engkau akan menjadi seperti malaikat. Nabi Adam akhirnya percaya, karena iblis sampai bersumpah, demi Allah dia bersumpah. Jadi enggak semua sumpah itu untuk orang baik ya. Iblis saja bersumpah tuh. Makanya kalau ada orang bersumpah di hadapan kita demi Allah begini-begini, tidak harus langsung kita percaya. Kadang-kadang bisa jadi sumpahnya itu hanya untuk mengelabui atau menipu kita. Namun Nabi Adam ini karena beliau orang yang baik ya, dan tidak punya contoh-contoh sebelumnya, beliau menganggap mungkin ya sudah sumpah berarti benar, kan begitu. Fa'akala minha, kemudian Nabi Adam memakan buah tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka setelah Nabi Adam memakan buah tersebut, maka terlepaslah semua pakaian yang Allah berikan kepada beliau di surga. Terlepas semua pakaiannya tersebut, sehingga Nabi Adam mengambil daun-daunan surga untuk menutupi auratnya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ketika itu Nabi Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya dan telah menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah menguji Nabi Adam
dan menerima taubatnya, dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam Allah terima taubatnya ketika masih di surga. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam setelah beliau melakukan perbuatan ataupun melanggar perintah Allah tersebut. Qala ihbita minha jami'a. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, turunlah kalian, keluarlah kalian berdua dari surga ini. Jadi Nabi Adam bukan diusir dari surga. Nah, kalau iblis diusir, kata Allah dalam Al-Quran, qala khruj minha fa innaka rajim. Itu firman Allah kepada iblis, wahai iblis, keluar kamu dari surga dan kamu terkutuk. Nabi Adam enggak diusir, Nabi Adam sudah bertaubat. Nabi Adam sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahada. Kemudian Nabi Adam juga diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini kita berpikir Nabi Adam diusir, Nabi Adam enggak diusir. Kalau diusir kan kesannya jelek ya. Kita diusir dari rumah, disuruh pergi, jangan balik lagi kan begitu. Tapi Nabi Adam enggak diusir setelah diterima taubatnya. Kemudian Allah berikan petunjuk, kemudian baru Allah qala ihbita minha jami'a. Kemudian Allah mengatakan, keluarlah kalian berdua untuk ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Namun Allah memberikan satu informasi, satu kemungkinan nanti di bumi kalian manusia ini bisa saja akan saling bermusuh-musuhan. Kenapa Allah katakan demikian ya? Nah, karena manusia ini, bukankah Allah mampu untuk membuat manusia ini satu macam, semua jadi orang baik, orang saleh. Allah pasti mampu. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa menjadikan manusia ini semua taat, satu macam, semua beribadah kepada Allah. Tetapi Allah ingin menguji umat manusia ini. Allah berikan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Allah berikan akal untuk berfikir. Allah berikan Alkitab atau Al-Quran untuk menjadi bimbingannya. Allah turunkan para rasul untuk menuntun para hambanya. Ini yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan akal yang luar biasa, sehingga kita lihat manusia dengan akal yang Allah berikan, semua potensi bumi ini bisa dikelola. Coba kita bayangkan kalau di bumi ini semua ahli ibadat seperti malaikat. Siapa yang akan mampu mengeluarkan dari isi daripada lautan? Tidak ada. Siapa yang akan mengeluarkan isi bumi yang demikian kaya? Ini kan manusia, karena akal yang Allah berikan. Oleh karena itu Allah memberikan satu informasi bahwa manusia nanti akan saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena manusia punya nafsu, ada setan yang menggoda. Namun Allah selalu membimbing hamba-hambanya yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Allah menyampaikan kepada Nabi Adam akan diturunkan ke bumi, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sungguh kata Allah, akan datang kepada kalian dariku itu berupa hudan, berupa petunjuk. Kalau sekarang adalah Al-Quran. Kalau dulu berupa suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, maupun kitab seperti kitab Injil, Taurat, Zabur. Kalau sekarang Al-Quran. Jadi kalau Nabi Adam diusir, mungkin enggak diberikan bimbingan? Kan tidak. Diusir aja. Nah, ini menunjukkan Nabi Adam ini tidak Allah usir dari surga. Diturunkan, kemudian diberikan pegangan. Diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Firman Allah.
Sesungguhnya akan datang kepada kalian berupa petunjuk. Kalau sekarang Al-Quran. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti daripada petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, maka orang tersebut fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka ketika hidup di dunia ini tidak akan pernah merasakan takut dan tidak akan pernah merasa khawatir, cemas. Ini di tahun 2023 ini banyak ramalan-ramalan ini. Ramalannya apa? Ramalannya nanti politik akan begini, ekonomi akan seperti ini, seakan-akan penuh dengan kekacauan. Bahkan ibaratnya itu ini tahun 2023 ini tahun kiamat. Artinya kiamat itu maksudnya banyak kesulitan, banyak kesusahan dan lain sebagainya. Kita selaku orang yang beriman, yang berpegang kepada Al-Quran, kita tidak perlu khawatir. Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memberikan kita bimbingan. Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apa yang akan terjadi pada tahun ini. Bertawakallah kepada Allah. Kemudian kita berusaha dengan semampu kita. Nyatanya sejauh ini Allah selalu memberikan kita kecukupan. Allah berfirman surah Al-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ini janji Allah demi waktu duha dan demi waktu malam. Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Karena Allah pasti akan membimbing kita, membantu kita, menjaga dan melindungi kita dalam kehidupan. Namun kalau orang-orang yang tidak punya pegangan, hanya berpegang pada informasi daripada manusia, dia akan stres, dia akan ketakutan, dia akan depresi. Namun Allah menjamin selama kita berpegang kepada Al-Quran ini, Allah akan selalu memberikan solusi dan jalan keluar dari segala permasalahan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Namun mereka yang ingkar, yang mendustakan Al-Quran, mereka akan mendapatkan azab neraka yang kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Taha ini Allah mengatakan, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Sesungguhnya akan datang kepada engkau, kepada kita hamba-hamba Allah, petunjuk berupa Al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Namun sejauh mana kita kemudian mau berserah diri kepada mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ini, kalau kita mau pelajari dengan seksama, itu semua aspek dalam kehidupan kita ini ada solusi dan jalan keluarnya. Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun yang kami lupakan, yang luput daripada Al-Quran ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, itu semua bisa dicarikan solusi, jalan keluar daripada Al-Quran. Namun umat Islam sekarang jauh dari Al-Quran, jauh dari mengamalkan Al-Quran, jauh dari bimbingan Al-Quran. Ini yang kita khawatirkan, yang kita sayangkan. Al-Quran hanya dijadikan mungkin bacaan, bagus memang buat bacaan, tetapi Al-Quran bukan cuma bacaan. Al-Quran adalah hudan, petunjuk, kitab petunjuk dalam kehidupan kita. Di samping kita baca, Al-Quran ini harus menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, agar Al-Quran benar-benar membimbing kita menuju kepada jalan
jalan yang lurus menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an ya. Pada Al-Qur'an kemudian menjadikan Rasulullah sebagai aplikasi daripada Al-Quran tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita bersyukur ya, maka Al-Quran merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar Al-Quran dengan bebas di negara kita. Kemudian banyak sekarang majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran, pesantren dan lain sebagainya, majelis ilmu, majelis zikir. Maka itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah memberikan satu peringatan, satu ancaman, satu teguran jika hamba-hambanya kemudian meninggalkan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, setelah Allah menjelaskan kepada kita betapa besar manfaat Al-Quran bagi kehidupan, betapa agung tujuan Al-Quran bagi kehidupan kita, namun Allah memberikan peringatan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan atau bimbingan dalam kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bagaimana? Kehidupan yang sempit itu bukan kehidupan yang kemiskinan, bukan, tetapi jiwanya yang sempit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu nanti akan kehidupan nuraninya itu seperti orang yang naik ke langit. Naik ke langit itu maksudnya naik ke tempat yang tinggi, di mana kita tahu begitu orang naik ke tempat yang tinggi itu oksigennya semakin berkurang sehingga terasa sesak di dalam dadanya itu. Nah, dulu ketika ayat ini turun, kalau di Mekah, Madinah itu kan gunungnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, jadi ayat-ayat ini, informasi seperti ini sepertinya ya kurang begitu terpahami dan baik. Tetapi ketika itu diaplikasikan pada negara-negara lain yang misalnya di Indonesia gunungnya tinggi-tinggi, orang ketika naik gunung sesak dadanya ini, maka begitulah ibarat ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sulit, walaupun ekonominya bagus, walaupun hartanya banyak, tetapi memiliki jiwa yang sempit. Ini kenapa? Karena orang-orang tersebut meninggalkan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran petunjuk dalam semua aspek kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara dan lain sebagainya. Ketika ini ditinggalkan, maka kehidupan kita akan menjadi sempit, akan menjadi sulit di dalam hati kita. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini ancaman yang kedua. Dan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, sehingga dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sementara dulu kami di dunia bisa melihat. Nah ini Allah mengatakan, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab, dikarenakan kamu di dunia melupakan ayat-ayat kami, meninggalkan Al-Quran. Al-Quran sudah Allah turunkan kepada kita untuk jadi pedoman, lalu ditinggalkan begitu saja.
maka pada hari kiamat ini kamu juga kami terlantarkan. Jadi di dalam ayat berfirman, "Faman kana fi hadhihi dunya a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Orang yang di dunia ini dia menjauhkan diri dari Al-Quran, itu dianggap sebagai orang yang buta hatinya, maka di akhirat dia semakin buta lagi, tidak bisa melihat. Allah mengancam, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini dikarenakan engkau di dunia ini melupakan ayat-ayat Al-Quran. Kami sudah berikan ayat Al-Quran lalu kamu tinggalkan Al-Quran tersebut, maka pada hari ini kata Allah engkau dilupakan, diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di akhirat Allah terlantarkan kita, kemana lagi kita akan mencari perlindungan? Tidak ada. Di akhirat tidak ada. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha wa la hum yunsarun. Di akhirat kita tidak bisa ada yang menolong kita. Seorang suami tidak lagi bisa menolong istri. Istri tidak bisa menolong suaminya. Anak tidak bisa menolong ayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, siapa yang akan melindungi kita? Kalau Allah melantarkan kita di akhirat, di dunia saja kalau Allah terlantarkan kita, mau jadi apa kita? Nah, kalau kita mau menyadari ya, setiap detik itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup ini setiap hari, setiap saat bernafas. Hidup ini kita setiap saat jantung kita bergerak, darah kita mengalir, ginjal kita bekerja, semua organ tubuh kita bekerja. Siapa yang mengawasi? Siapa yang mengendalikan? Kita tidur, paru-paru kita bergerak ketika kita tidur. Siapa yang menggerakkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Di dunia saja kalau Allah sebentar saja meninggalkan kita, kita sudah tidak hidup lagi, apalagi di akhirat nanti. Kalau Allah sudah meninggalkan kita, berarti kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman yang kedua orang yang meninggalkan Al-Quran. Tadi yang pertama, dia akan hidupnya akan sempit. Yang kedua, di akhirat dia akan menjadi orang yang buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, orang yang meninggalkan Al-Quran, dia akan menjadi musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Allah mengatakan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi kita yang meninggalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran, nanti kita merupakan akan menjadi musuh-musuh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berselawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, namun Al-Quran kita tinggalkan, maka itu tidak akan bisa memberi kita manfaat apapun. Memang selawat itu manfaatnya besar, ya. Manfaat selawat itu luar biasa. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, satu selawat saja, Allah akan membalas dengan 10 selawat. Dan barang siapa yang banyak berselawat, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dalam kehidupannya jauh dari Al-Quran, berarti kan jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau ikut dengan bimbingan Rasulullah, tidak ikut dengan petunjuk Nabi, sama saja menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka otomatis kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Sayyidah Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah
adalah Al-Quran. Ini otomatis ya, kalau kita istilahnya itu jauh dari Al-Quran, berarti jauh dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, dia kelak merupakan musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang jauh dari Al-Quran itu adalah temannya setan. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Orang-orang yang berpaling atau menjauhkan diri daripada zikrir rahman, daripada petunjuk bimbingan Allah, daripada Al-Quran, maka kami akan kaitkan, akan membuat dia dikuasai oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, kemudian syaitan itu akan menjadi teman karibnya syaitan ini. Sehingga syaitan ini sangat takut kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, yang mengaji, orang yang ikut Al-Quran. Kenapa? Karena begitu orang mendekati Al-Quran, berarti otomatis orang ini akan selamat daripada gangguan, daripada ajakan syaitan. Jadi ini di samping Al-Quran tadi menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, cahaya dalam kehidupan kita, obat dari segala penyakit dan berbagai kebaikan dalam kehidupan kita, keberkahan. Namun Allah berikan kita peringatan bahwa orang-orang yang menjauh dari Al-Quran setidaknya ada 4 hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama, kehidupan yang sempit. Yang kedua, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang ketiga, dia merupakan musuh daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah orang ini senantiasa akan dikuasai dan dikendalikan oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah membimbing kita untuk cinta kepada Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Barangkali ini sebagai pengantar untuk diskusi kita hari ini. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sebenarnya cukup banyak pertanyaan saya, tapi saya kasih 3. Mungkin teman-teman lain. Silakan. Yang pertama, hadis yang dibacakan Pak Ustaz tadi. Kita sholat subuh berjemaah, duduk di masjid, zikir, itu pahalanya sama dengan umroh dan haji. Sempurna. Itu ada hadis yang, ada beberapa pertanyaan saya mengenai hadis ini. Ada memang hadis yang mirip juga, tapi untuk umroh aja, kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, berwudu di rumah, itu pahalanya sama dengan umroh. Jadi kalau kita berwudu di Masjid Quba, batal gitu kan. Nah, demikian juga ini hadis ini. Hadis ini, kalau kita sholat di masjid lain misalnya, sudah itu kita ke Bani Umar, dengar ceramah gini, apa itu termasuk? Yang kedua, ada ustaz di sini, saya tidak sebut namanya, ustaz, dia tidak percaya hadis itu. Jadi habis pengajian, teman-teman bertanya pada saya, biar aja dia nggak percaya, dia nggak ketemu aja tuh, kan nggak percaya, dia yang nggak ketemu. Saya dapat hadis itu dari Profesor Ali Mustafa Yaqub, waktu beliau di sini dulu. Jadi saya masih percaya hadis itu. Mungkin tingkatnya tidak sahih ya Pak Ustaz. Saya nggak tahu tingkatnya, saya nggak nanya dengan beliau. Jadi Ustaz itu nggak percaya, biar aja dia. Kita tetap kita laksanakan. Jadi pertanyaan saya pertama masalah Ustaz itu, yang kedua bagaimana kita sholat di masjid lain, udah tuh duduk di sini. Berarti kan ada perjalanan, sudah keluar. Kalau yang tadi yang umroh 2 rakaat di Kuba dengan syarat berwudu di rumah. Kalau kita berwudu di Kuba, masjid Kuba batal itu. Yang kedua masalah di Al-Quran itu kan kita kan membicarakan Al-Quran. Saya juga sering berpikir
bahan bakar Al-Quran itu manusia dan batu antara lain gitu kan. Ada juga bahan bakarnya manusia dan jin. Kalau setan mungkin, kalau setan itu manusia bisa jadi setan dan iblis juga bisa jadi setan. Tapi tidak disebut bahan bakarnya itu iblis gitu, jin. Ada saya lupa. Ada juga bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mungkin batu saking kerasnya dia lumer ya. Bukan kayu di Quran itu, tapi batu. Batu. Nah, kok nggak iblis ini juga dimasukkan bahan bakarnya gitu. Jadi ada dua saya lihat itu, manusia dan batu. Dan batu. Manusia dan jin. Jin memang ada yang Islam, ada apa memang begitu. Kalau penyesalan itu saya lihat di akhir amma yatasaalun. Jadi hewan itu tidak masuk neraka, hewan jadi debu ya. Jadi di akhir surat itu kan bahwa penyesalan orang-orang di neraka itu mengapa kami tidak jadi debu. Kalau nggak salah begitu. Jadi maksudnya ngapa kami dulu nggak jadi hewan. Jadi hewan memang tidak termasuk bahan bakar api neraka yang namanya dua. Jadi pertanyaan saya apa induk dari jin ini iblis itu kok nggak disebut gitu. Yang ketiga masalah ramalan. Kita barusan ini kan ada ramalan sehingga banyak orang percaya di kantor yang angin besar. Kalau saya nggak percaya. Jadi yang percaya itu apa tidak termasuk syirik maksud saya. Kan mereka enak aja alasannya. Itu kan cuma ramalan. Ya akhirnya banyak tidak masuk kantor nanti angin gitulah kira-kira. Nah, apakah itu tidak syirik? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita jawab dulu ya Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait hadis tadi ya. Hadis itu insya Allah sahih. Termasuk almarhum Kiai itu juga guru kami beliau. Itu yang sahih dan termasuk hadis fadail amal, tentang fadilah beramal. Tentang hadis barang siapa yang salat subuh di masjid berjamaah kemudian duduk berzikir sampai waktu duha ya, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, kalau kita berpindah masjid bagaimana ya? Bagaimana ya? Itu Allah yang menghitung. Karena begini, walaupun kita mengerjakan yang tadi itu, apakah kita sudah pasti menerima itu? Sudah pasti dapat? Ada nggak yang menjamin kita misalnya kita dari subuh, kemudian kita taklim, kemudian sampai salat duha, ada nggak yang menjamin kita dapat pahala itu? Bagaimana kalau misalnya di hati kita ada misalnya itu sedikit rasa riak misalnya, itu bisa terhapus. Tetapi kita beramal ini seperti orang memancing lebih kurang. Memancing itu kan enggak harus dapat memancing sehari, kadang dapat 2 ikan, 3 ikan. Nah, jadi hadis tersebut, walaupun kita yakin dapat pahala yang kita peroleh dari pahala demikian, namun kita yakini terus kita kerjakan. Walaupun kita berpindah dari masjid lain, insya Allah kita yakin saja kita mengamalkan hadis tersebut, karena kan hanya berpindah dari masjid ke masjid, bukan ke tempat lain. Insya Allah kita berharap pahala tersebut tetap kita dapat dengan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan pahala haji dan umroh bukan menggantikan ibadah haji dan umroh Pak Haji ya, bukan ya. Tetap kita misalnya kita setiap pagi misalnya itu terus mengamalkan itu, kita berharap dengan penuh harapan Allah akan menerima amal kita itu dan memberikan pahala ganjaran yang seperti itu. Jadi tetap hitungan itu Allah yang menentukan. Namun kita yakin berhusnuzan kepada Allah, kita ingin meraih pahala tersebut. Insya Allah Pak Haji, selama niatnya itu insya Allah kita dapat.
berpindah dari masjid ke masjid. Nah, ataupun bahkan misalnya kita biasanya seperti itu, kebiasaan kita misalnya habis subuh kita di masjid tilawah dan sebagainya sampai waktu syuruk, waktu duha. Tetapi ada hari-hari kita nggak bisa gitu sih, nggak bisa karena karena kita harus ke kantor di hari itu agak pagi misalnya. Nah, insya Allah kita bisa dapat. Inilah indahnya agama kita ini. Nah, indahnya Islam ini, dia tidak kaku dalam hal seperti ini. Nah, ketika seorang hamba terbiasa dengan amalan tersebut, namun dia terhambat karena satu ketika karena sakit, karena bepergian, dia tetap mendapatkan pahalanya, insya Allah. Nah, sementara hadisnya itu saya juga yakin itu hadisnya yang sahih. Masjid Kuba juga seperti itu. Misalnya kita dari rumah berwudu lalu salat di masjid. Kalau disengaja kemudian wudunya di masjid, itu pahalanya tujuan kita itu dia tidak sempurna, kan begitu. Nah, tetapi karena dia tidak berwudu misalnya batal di tengah jalan, itu dihitung berwudu juga, ataupun lupa. Nah, biasa berwudu di rumah, tiba-tiba ini lupa, langsung ke masjid, ya Allah lupa, itu juga dihitung berwudu. Sama seperti kita misalnya barang siapa yang akan tidur di malam hari, dia bersuci, berwudu, kemudian dia tidur, maka dianggap tidurnya itu dalam keadaan suci sampai pagi itu. Nah, padahal begitu kita tidur kan wudu kita sudah batal. Ya, benar. Ataupun kita mau tidur kita dekat dengan istri kita, batal lagi. Tetapi semenjak kita berwudu itu niat untuk tidur itu kita sudah dianggap suci selama kita tidur itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, insyaallah jadi kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan selama tadi itu, niat dari subuh sampai waktu duha kita niat untuk ibadah, walaupun kita berpindah dari ke masjid lain ataupun kadang-kadang terpaksa kita harus pergi ke rumah dan sebagainya, insya Allah kita dapatkan pahala itu. Yang penting hati kita ini terus terikat dengan amalan-amalan itu. Nah, kecuali kita udah keluar masjid selesai, udah nggak kepikiran lagi untuk ibadah dan sebagainya, itu terputus. Tapi selama hati kita terikat dengan ibadah tadi itu, nah itu kita akan terus mendapatkan pahala. Sama kita langsung mengatakan dari salat ke salat itu pengampunan dosa. Kita habis salat subuh misalnya, kita sudah berpikir nanti salat zuhur. Sewaktu yang kita jalani dari subuh ke zuhur ini, itu pengampunan dosa kita, karena keterikatan kita dengan ibadah tadi. Kita keluar bulan Ramadan ini, baru Idul Fitri, wah semoga nanti ketemu Ramadan akan datang. Itu selama perjalanan waktu itu kita dihitung mendapatkan pengampunan dosa kita karena menunggu untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Maka Rasul mengatakan antara salat dengan salat itu pengampunan dosa, antara Jumat dengan Jumat itu pengampunan dosa, antara umrah dengan umrah itu pengampunan dosa. Kenapa? Karena hati seorang mukmin yang selalu terikat dengan ibadah, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu sangat mudah kita untuk memperoleh pahala. Saya kata Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amali. Niat kita aja itu sudah mendatangkan pahala dan kebaikan. Insya Allah wajib seperti itu. Kemudian yang kedua terkait Al-Quran tadi baca tentang bahan bakar ya. Memang Al-Quran menyebutkan waquduhan nas wal hijarah, bahwa bahan bakar neraka itu manusia dan hijarah dan batu. Ini dua kali Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah At-Tahrim, waquduhan nasu wal hijarah. Tapi kalau yang jin itu saya belum temui Pak Ji, kalau Al-Quran itu yang jin ya, saya lupa. Bahan bakarnya jin. Ya, manusia dan jin. Yang ada itu walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Nah, memasukkan neraka. Tapi yang khusus bukan bahan bakar itu manusia dan jin, dan batu. Kenapa disebutkan manusia dan batu? Karena tadi itu di sana itu sudah
apa namanya itu, kayu sebenarnya udah nggak mempan itu. Saking panasnya. Api neraka kan hitam warna itu. Bukan lagi merah atau biru, hitam. Dipanaskan sampai hitam. Maka Rasul mengatakan api neraka itu, api di dunia ini, api neraka itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Dan tubuh manusia nanti dibuat untuk mampu menerima azab api neraka itu. Tubuh manusia. Maka tubuh fisik yang kita sekarang ini, kata ulama itu berbeda dengan nanti di akhirat. Misalnya bagi orang-orang yang kafir, untuk menahan panasnya itu, kalau dengan kulit yang sekarang belum kena api udah hancur, udah habis. Maka dibuat kulit yang sesuai dengan api neraka. Begitu juga orang yang beriman. Ketika orang beriman nanti memandang Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatannya dengan penglihatan kita enggak mampu. Nabi Musa pernah meminta melihat Allah. Qala Rabbi arini anzur ilaik, kata Musa, ya Allah, izinkan aku melihat engkau. Kata Allah, enggak mampu engkau wahai Musa. Coba lihat gunung itu. Kalau engkau mampu melihat gunung itu, engkau mampu memandang aku, kata Allah. Begitu Musa melihat gunung itu hancur. Nabi Musa pingsan itu. Namun nanti di akhirat kita bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama, tentu dengan mata yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau selain manusia, jin dan juga itu enggak semua manusia menjadi bahan bakar ya. Itu manusia yang benar-benar membangkang lah. Kalau orang kafir membangkang, jadilah dia bahan bakar. Kemudian terkait hewan itu, memang nanti disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari itu, nanti al-maut, kematian itu diumpamakan seperti domba. Seperti ada dua riwayat. Yang pertama, kematian diumpamakan seperti domba. Itu didatangkan dua domba didatangkan, di mana yang satu domba itu dia ditanduk ditabrak sehingga dia luka atau tanduknya patah. Kemudian yang luka tadi dia disuruh membalas sampai domba yang tadi melukai dia dibalas sehingga tanduknya patah, sehingga setelah kejadian itu domba ini menjadi debu. Ini sebagai gambaran bahwa nanti di hari kiamat mereka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Orang kafir tahu, andaikan aku menjadi debu aja seperti dua hewan ini, karena takut mendapatkan balasan yang sangat berat itu. Yang terakhir perlu dijawab nih. Yang terakhir tadi ramalannya. Mungkin sedikit saja terkait ramalan. Ramalan yang dibawa oleh manusia itu boleh kita jadikan hanya sebagai kewaspadaan. Tidak boleh kita meyakini, tidak boleh meyakini selama ramalan itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, bukan ramalan-ramalan yang gaib ya. Ramalan-ramalan yang ditebak-tebak itu tidak boleh. Ramalan nasib tidak boleh. Seperti misalnya itu kartu, kemudian mencabut anak panah kalau dulu itu ya, itu tidak boleh, itu syirik. Tapi kalau ramalan yang sifatnya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sains, itu boleh kita jadikan pedoman lah. Jadikan pedoman, tetapi tidak boleh kita yakini 100%. Tetap kita bertawakal kepada Allah bahwa yang bisa mewujudkan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Api aja bisa jadi dingin. Ataupun seperti dulu kalau ketika orang Bani Israel mau masuk ke Palestina ya, di situ ada Jalut. Itu pasukan yang bertubuh besar, keras, kuat. Bani Israel sampai ketakutan. Kalau secara logika enggak mampu mengalahkan pasukan ini. Tapi akhirnya yang mengalahkan siapa? Nabi Daud yang masih anak-anak.
Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan hari ini, semoga manfaatnya dan semoga Allah berikan kita bimbingan, memberikan kita petunjuk, terutama cinta kepada Al-Quran, dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zawwa Allahumma al-ahwa khasatuk. Allahumma ja'al ahluka wa khasatuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayhim kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.